Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian kabarnya baik semua ya. Semoga diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan pada hari ini untuk belajar ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum tadi kita awali dengan doa sebelum memulai pelajaran hari ini. Biar semangat kalian, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, sebelum itu duduk yang rapi. Sebelum kita mulai nyanyi lagu nasional, duduk yang rapi dulu. Ayo, tempat duduk yang dirapiin, terus duduk yang manis, baru kita akan memulai menyanyikan lagu nasional. Sudah rapi semua? Oke, Ibu hitung ya. 1, nyanyinya dengan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semoga dengan nyanyinya lagu nasional ini kita semakin bersemangat dalam untuk mencari ilmu. Nah, sudah siap? Kalau sudah menyanyikan lagu nasional, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini hadir atau enggaknya? Oke. Azahra Putri hadir? Oke, hadir. Hafizah hadir. Abelia hadir. Nabila hadir. Muhammad Rizky hadir. Oke, semoga semuanya hadir ya hari ini. Nah, sebelum mengasih tahu hari ini mau belajar apa, Ibu akan menanyakan minggu kemarin belajar tentang apa. Ayo, siapa yang tahu? Kemarin materinya tentang apa? Oke, Ibu ulang ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang hidup rukun. Nah, apa sih, siapa yang masih ingat hidup rukun itu apa? Oke, benar ya. Hidup rukun itu adalah hidup yang saling tolong menolong, hidup yang tentram dan sejahtera. Nah, di hidup rukun ini ada 3 macam di lingkungan, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, contoh apa saja sih contoh-contoh hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat? Contoh hidup rukun di rumah yaitu tidak bertengkar dengan saudaranya, terus saling membantu orang tua. Nah, contoh hidup rukun di sekolah itu apa? Nah, contoh hidup rukun sekolah itu saling membantu sesama teman, terus tidak bertengkar. Nah, contoh hidup rukun di masyarakat yaitu bergotong royong, saling membantu, tidak bertengkar sesama tetangga. Nah, itu adalah contoh-contoh hidup rukun yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat.
Nah, pada hari ini Ibu mau hari ini kita akan mempelajari tentang tanda baca yang ada di teks cerita ataupun yang lainnya. Apa saja fungsi-fungsi tanda baca itu. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tanda baca itu apa. Tanda baca adalah untuk mengetahui bagaimana dalam sebuah kalimat untuk menandai berakhir dan bagaimana cara kita dalam membuat kalimat itu supaya mudah dipahami. Fungsi tanda baca ini adalah berguna untuk mengetahui kita agar membacanya dengan baik dan benar, dan kita tidak terlalu terburu-buru dalam membaca sebuah kalimat atau sebuah teks. Nah, tanda baca ini ada bermacam-macam, yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca, tanda seru, tanda tanya, tanda petik. Nah, dari kelima tanda ini ada fungsinya. Yang pertama ya tanda titik. Nah, tanda titik ini fungsinya itu untuk mengakhiri sebuah kalimat dalam sebuah kalimat. Apakah sudah selesai atau belum, itu tanda titik fungsinya. Terus tanda koma. Tanda koma ini berguna untuk kata penghubung, contohnya seperti tetapi, seharusnya, maka, seterusnya. Nah, itu adalah tanda hubung, itu diawali dengan tanda koma. Fungsinya itu untuk bagaimana cara kita membacanya, tanda koma itu. Nah, terus tanda seru. Tanda seru itu tuh berfungsi untuk memerintahkan. Nah, tanda seru misalnya kalimat seperti tolong ambilkan pena itu. Nah, tolong ibu ambilkan pena itu. Nah, itu diawali dengan tanda seru. Di akhir itu adalah contoh kalimat yang menggunakan tanda seru. Terus tanda tanya. Tanda tanya itu adalah untuk menanyakan sesuatu. Misalnya, Putri, apakah kamu sudah makan? Nah, itu bisa digunakan untuk tanda tanya. Itu artinya untuk menanyakan sesuatu. Nah, bagaimana? Nah, terus coba kalian buka buku kalian di halaman 200. Nah, di sini kan ada sebuah cerita tentang Putri Alor karya Tantri Novianti. Nah, sini adalah sebuah teks cerita. Sini kan ada tanda bacanya. Nah, bagaimana sih cara membaca dengan menggunakan tanda baca dengan baik dan benar? Nah, nanti Ibu akan mencontohkan, terus kalian akan mencoba cara membaca dengan memperhatikan tanda bacanya dengan baik dan benar. Oke? Baiklah, Ibu akan mencontohkan cara membaca sebuah cerita yang ada tanda baca. Nah, menggunakan tanda baca yang baik dan benar dan bagaimana intonasinya ya. Nanti Ibu akan mencontohkan cara membacanya yang ada tanda titik. Kalian perhatikan buku kalian ya. Oke. Putri Alor. Pada suatu malam, sang putri bersedih hati. Dia menutup telinganya dari suara jangkrik dan kunang-kunang yang bersendu gurau. Putri menutup mata sehingga ia tak melihat bintang dan bulan yang bersinar. Di pesisir pantai Pulau Alor, NTT, ia hanya termenung dalam pejamnya. Seorang nelayan yang melihat keadaan putri merasa khawatir. Wahai putri, apakah gerangan yang membuatmu muram malam ini? Putri membuka matanya pelan-pelan. Matanya berkaca-kaca.
Kau tahu apa hal yang paling menyedihkan di dunia ini? Seumur hidupku, Ibunda Ratu tak pernah memarahiku. Tapi hari ini aku melakukannya kepadaku. Aku begitu sedih. Apa yang menyebabkan sang putri marah kepadamu? Putri menceritakan keluh kesahnya. Tinggal di Alor adalah suatu kenikmatan bagiku. Air laut yang jernih, pasir yang putih, biota laut yang beragam, ditambah bukit dan pegunungan terjal yang menambah pesona, serta keramahan seluruh rakyatku. Kau pun tahu betapa bahagianya aku dikelilingi tanah sebelah timur Flores ini. Tetapi Ibunda Ratu yang sedang sakit malah memarahiku. Menurut Ibunda Ratu, aku melampau senang bermain dan lupa kewajibanku sebagai putri di tanah ini. Putri menghela nafas sejenak. Aku mencintai Alor. Itulah sebabnya aku gemar berkeliling. Ibunda Ratu berpikir, aku hanya sedang bermain-main. Padahal aku memperhatikan setiap sudut tempat ini dan memastikan tiada celah sedikit pun yang menjadikan pulau rusak. Putri merapihkan kain tenunan khas Alor, kawate yang terjuntai di tubuhnya, sambil mengusap air matanya. Ia menyimak nasihat nelayan muda itu. Jika berkenan engkau mendengarkanku, kembalilah ke istana dan temui sang ratu. Katakan padanya bahwa penyu hijau masih meletakkan telur-telurnya di dalam pasir Alor yang putih dan mempesona. Kabarkan tentang terumbu karang dan ikan laut yang masih bernapas bebas dalam birunya Alor. Ceritakan pula mengenai bukit yang hijau dan pegunungan terjal nan indah. Sampaikan juga salamku untuk ratu. Ceritakan aku nelayan yang masih dapat bertahan hidup di tanah ini. Kami juga akan menjaga tempat ini sebagaimana engkau menjaganya dengan penuh sukacita. Sang putri sangat senang akan nasihat itu. Terima kasih nelayan muda. Putri pun bergegas kembali ke istana berbentuk limas dengan 4 pilar berbingkai pohon asam. Putri tak sabar ingin menyatakan kepada Ibunda Ratu bahwa ia cinta tanah kelahiran dan ingin terus menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, itulah contoh bagaimana Ibu mencontohkan kalian cara membaca yang ada tanda bacanya. Nah, di sini ada tanda baca petik. Nah, tanda baca petik ini berfungsi untuk ungkapan atau sedang berbicara kepada seseorang. Nah, terus di sini juga tadi ada tanda tanya kan, tanda tanya yaitu menanyakan sesuatu kepada seseorang atau menanyakan sesuatu. Nah, nanti Ibu akan menyuruh kalian cara membacanya seperti Ibu tadi. Bagaimana itu sudah baik atau belum. Nah, kalau tanda titik itu kalian berhenti agak lama ya. Terus boleh mengambil napas. Terus kalau tanda koma itu berhenti sebentar atau boleh berhenti sebentar lanjut ke kalimat selanjutnya. Dan tanda tanya itu ada intonasinya seperti ini. Apa yang menyebabkan ratu marah kepadamu? Nah, itu adalah contoh kalimat tanda tanya. Nah, oke. Nanti Ibu akan menyuruh kalian mempraktekkan cara membaca teks cerita ini. Ibu akan merhatikan sudah baik atau belum menggunakan tanda bacanya ya. Oke. Ya, tadi Ibu sudah menyuruh kalian membaca teks cerita Putri Alor ini ya. Kalian sudah cukup baik dan sudah paham semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian dan akan dikerjakan ya. Nah, yang di bawah sekali itu di halaman 201 ada perintah.
Terus kalian jawab pertanyaan ini, terus menjelaskan cerita di dalam dalam cerita judul Putri Alur ini. Nah, siapa aja pemainnya, terus jawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti kalau sudah selesai itu dikumpul. Nah, oke. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baiklah, kalau sudah anak-anak sekalian sudah mengerjakan dan sudah dikumpul, Ibu nanti akan mengoreksinya. Nah, berhubung waktunya sudah habis pada pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pada pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya, tanda baca adalah tanda untuk menentukan bagaimana cara membaca berhenti, menanyakan, dan dalam suatu cerita atau teks. Nah, ini tanda baca ini berguna sekali dalam sebuah teks, dalam penulisan. Nah, oke, semoga kalian memahami materi pada hari ini dan bermanfaat bagi kita semua, dan juga berguna bagi kalian untuk yang akan datang. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalian coba rapikan tempat duduknya, beresi, masukkan buku-bukunya di dalam tas. Kita akan selesaikan pembelajaran pada hari ini. Nah, sudah rapi, ayo kita berdoa bersama. Oke, sudah rapi semua? Oke, yuk kita berdoa. Yuk ketua kelas dipimpin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah. Lah, Ibu mau nutup pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah dalam penyampaian Ibu, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.